Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haifazah Bibila dengan NPM 257820104. Saya akan mempraktikkan paket tracer 2.5.5. Pada paket tracer kali ini, di sini berjudul Configure Initial Switch Setting. Objektifnya di sini itu adalah memverifikasi default switch konfigurasi, terus mengkonfigurasi dasar switch, basic switch, konfigurasi basic switch. Terus kita akan menambahkan mode banner, konfigurasi mode banner, terus akan menyimpan setiap konfigurasi ke dalam NVRAM atau memori sementara RAM ya. Di latar belakang atau backgroundnya ini, skenario di sini tuh seperti dalam aktivitas ini, Anda akan melakukan tugas-tugas konfigurasi dasar switch. Kita akan mengamankan akses ke command line interface dan port console menggunakan kata sandi, teks biasa, dan lalu kata sandi teks biasa itu kita encrypt. Kita juga akan mempelajari cara mengkonfigurasi pesan untuk pengguna yang masuk ke switch. Banner pesan ini juga digunakan untuk memperingatkan pengguna yang tidak sah atau aksesnya dilarang, itu nggak boleh. Oke, kita akan pertama ke step part 1, itu vary the default switch configuration. Kita dapat melakukan semuanya itu dalam perintah mode privilege exec ya. Kita bisa masuk ke dalam switch ini. Kita akan ikuti langkah-langkah instruksinya di sini ya. Nah, di sini nih kita langsung enable aja ya, tab, langsung enable. Terus step kedua kita akan show running config untuk ngecek ya. Kita untuk mengecek. Nah, di sini kan ada answer the following question. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan di sini. How many fast Ethernet yang switch ini punya gitu, berapa banyak fast internet dan gigabit Ethernetnya. Nah, ini fast Ethernetnya di sini bisa ditampilin ya. Ya 1 sampai 24. Untuk gigabit sendiri itu ada 2 ya, 0/1 dan 0/2. Terus untuk interface VLAN-nya atau line VTY-nya itu tuh dari 0 sampai 4, 5 sampai 15. Nah, ya seperti itu. Terus, which comment with display cruise? Nah, ini komen apa yang dia itu menampilkan isi memori acak atau di dalam NVRAM-nya itu saat ini itu ini ya, startup config ya. Jadi itu show startup config. Lah, ini 0. Ngelawak. Nah, kenapa startup config-nya itu nggak hadir ya? Why? Kenapa switch memberi respon startup config is not present atau tidak hadir ya? Karena kita sama sekali belum mengkonfigurasi dasar dari ini ya, switch S1 ini ya. Jadi untuk itu kita akan masuk ke dalam config ini ya, create basics switch configure ini ya. Kita akan memberi nama terlebih dahulu ya. Kita masuk ke config T ya. Nah, terus kita akan memberi nama hostname S1, enter ya. Terus kita nggak perlu exit ya, nggak perlu exit karena ya ujung-ujungnya kita masuk lagi ke dalam config terminal ini. Jadi kita langsung masuk ke dalam line control. Line 00. Terus
password, let me in, terus login, exit. Nah, ini baru kita exit ya, untuk mengecek apakah kita bisa masuk menggunakan password. Kita exit lagi. Nah, sebelum kita masuk enable, dia tuh dilarang masuk dulu gitu. Nah, kenapa login command itu diperlukan? Ya karena agar dia bisa, kan kita cuma ngisi password nih, kita tuh memerlukan menu login atau ya seperti ini, supaya passwordnya itu dipertanyakan saat kita mau masuk ke dalam exit mode atau melakukan config di dalam switch, ya kurang lebih seperti itu. Lalu kita masukkan ya, let me in, masuk. Nah, kita sudah masuk kayak gini ya. Terus kita akan melakukan verifikasi console access insecure. Ya, kita terus itu yang tadi saya lakukan ya. Terus kita langsung pindah ke dalam step 4 yaitu secure privilege mode access ya. Jadi kita enable lagi, and tap enable, terus enable password Cisco. Wah, ini kenapa dia nggak mau? Kita belum masuk dalam config ini cuy. Config T, saya tidak mengikuti arahannya ya, maaf ya. Baru kita masukkan enable, kira jadi tab, ternyata nggak bisa ya. Password Cisco, exit. Terus kita akan memverifikasi apakah ini tuh config passwordnya itu berhasil ya. Kita exit lagi, kita masuk lagi dengan let me in, terus kita masuk ke dalam enable. Nah, ini passwordnya itu kita tadi itu Cisco ya. Nah, itu sudah masuk ya. Nah ya, kita udah masuk ke dalam password. Terus kita akan verifikasi konfigurasi ini file running show. Oke. So ini untuk mengecek ya. Nah, ini kita masuk sini, dia tuh akan kelihatan ya passwordnya ya. Tuh, ini enable password ya, password Cisco-nya, enable-nya. Terus untuk konsolnya itu udah berada di bagian konsol. Nah, nih sebelum masuk line konsol, kita akan lakukan password let me in, login ya. Nah, untuk menambahkan kan itu masih berupa plain text ya, atau berupa teks biasa ya untuk passwordnya. Jadi kita itu akan mengubahnya menjadi enkripsi, terenskript nih, password enkripsi secure to privilege mode. Kita akan masuk ke dalam nih ya, enable password harus diganti dengan kata sandi yang terenkripsi yang lebih baru menggunakan perintah enable secret. Nanti kita akan config T, terus kita enable secret, it's a secret. Okay. Terus kita exit. Nah, terus untuk catatan ya di sini ya, kata sandi enable secret mengesampingkan enable password. Jika keduanya dikonfigure pada switch, kita harus memasukkan kata sandi enable secret untuk masuk ke dalam mode privilege exit. Terus kita akan masuk ke langkah 7 ya, memverifikasi bahwa kata sandi enable secret telah ditambahkan ke file konfigurasi, yaitu show
run ya. Ini shortcutnya lah dari run config. Nah di sini ya ada ya enable secret. What the display from enable secret password. Nah dia itu akan seperti ini ya, terinskripsi gini ya, teracak gitu maksudnya. Jadi orang nggak bisa ngelihat langsung ya. Nah terus untuk pertanyaan why the enable password display berubah atau berbeda, itu karena perintah enable secret secara otomatis menerapkan algoritma encrypt atau ARA atau hashing ya. Yang sebelum menyimpannya ke konfigurasi demi alasan keamanan sehingga teks aslinya tidak bisa dibaca langsung. Terus untuk langkah ke-8 itu kita akan mengekstrak kata sandi enable dan console. Kita keluar dulu sini. Nah nanti passwordnya mereka akan berubah ya. Jadi menggunakan config T, kita masuk lagi dalam config T. Terus di config T kita akan service password encryption exit. Nah configure for console by console. If you config any password on the suite, well, they display the configuration context on display. Jika mengisi kata sandi tambahan apapun di switch, apakah kata sandi tersebut akan ditampilkan dalam file konfigurasi sebagai teks biasa atau dalam bentuk translate dijelaskan? Jawabannya itu akan ditampilkan dalam bentuk translate karena perintah service password encrypt ini bertindak secara global dan dinamis. Artinya perintah akan otomatis mengaksesi semua kata sandi teks biasa saat ini maupun kata sandi baru yang akan datang. Terus kita akan mengkonfigurasi mode banner ya. Ini kumpulan perintah Cisco mencakup fitur yang memungkinkan kita mengkonfigurasi pesan yang dapat dilihat oleh siapa saja yang masuk ke dalam switch. Pesan ini disebut sebagai message of the day atau banner mode. Oh, jadi mode ini message of the day ya. Jadi kita akan membuat message of the day ya. Kita masuk dalam config lagi. Terus kita banner MOTD tanda kutip ya. Nah, this is secure system. Oh, ini pakai bahasa Indonesia aja kali ya. Ini pakai bahasa Inggris saja. Aku nggak tahu bahasa secure itu apa ya, aman atau apa ya, nggak tahu. Kalau authorization ini izin ya, izin akses. Authorization ini pemilik atau admin ya? Kayaknya. Oke, kita sudah berikan ya. Terus kita exit ya. When will banner display? Kapan akan terdisplay itu? Itu nanti sebelum kita masukkan kata sandi ya, di bagian luar ya. Exit. Nah nih, this is secure system, authorizes access only. Nah begitu. Nah, mengapa setiap switch harus memiliki banner mode? Karena untuk memberi perintah resmi atau hukuman bahwa hanya pengguna berwenang yang diizinkan mengakses perintah.
gitu. Terus save and verify. Terus kita akan menyimpan dan verifikasi config file di nvram ya. Jadi step pertama itu kita tuh akan masuk ke masuknya apa ya? Let me ini ya. Oh iya, iya. Enable passwordnya itu Cisco. Aku nggak mau. Oh ini. It's a secret. Nah diubah ya jadinya ya, bisa secret. Oke. Terus kita akan masuk ke dalam langkah ini. Copy running config, startup config. Pertanyaannya, what a sort atau hal yang singkatnya dari copy running config startup config ini, perintahnya tuh yang lebih singkat itu apa? Itu bisa menggunakan copy run start. Nah iya, copy run start. Terus kita akan periksa file konfigurasi startup. Terus pertanyaannya, perintah mana yang akan menampilkan isi dari nvram itu? Yaitu ini, show run ya, perintah itu singkatannya ya. Nah nah di sini passwordnya ya udah terganti ya. Di sini juga di konsol juga seharusnya terganti. Nah ya, passwordnya sudah terganti juga ya. Apakah semua perubahan terekam di dalam file? Ya ini terekam ya perubahannya. Oke, kita langsung ke bagian kedua ya, yaitu mengkonfigurasi switch 2. Kita exit dulu. Oke, kita tutup. Kan switch 1 sudah dikonfigurasi ya. Nah, saatnya kita melakukan konfigurasi di switch 2 dengan metode yang lebih mandiri ya. Sama persis seperti yang sebelumnya. Dia memberi perintah device name, terus Cortex Access Console is let me in, sama seperti sebelumnya. Terus untuk secret ini is secret juga. Jadi kita tanpa basa-basi langsung gas aja ya. Enable config T, terus host name S2 atau S2 aja dulu, S2, terus line console 0, masuk ke dalam line itu pas word let me in, login, exit, terus kita enable password Cisco
terus kita enable secret password ya, secret password apa secret secret is secret ini ya. Terus kita akan kasih banner mode ya. Peringatan. Akses diperlukan. Kita enter. Terus kita akan mengkonfigurasi semua kata sandi menjadi, bukan mengkonfigurasi sih, mengubah jadi terinskripsi. Service password script encryption exit. Terus kita akan memastikan apakah semua sudah benar ya. So run. Oke ya, semuanya sudah ya. Enable secret, passwordnya sudah berubah. Terus untuk konsol, banner sudah ada, konsol juga sudah terenkripsi ya. Jadi kita akan menyimpan dengan copy run start. Oke. Aduh, malah cek. Malah menerjemahin dia, aduh, gara-gara typo, lama dah ini. Nah, tapi pertanyaannya kenapa ini masih 88% ya? Padahal kita sudah ikutin semuanya. What happened? Ini lama banget, bro. Nah. Oke, passwordnya in. Terus enable. It's a secret. Nah, sudah. Ini kita exit. Oke, kita akan cek result ya. Loh, kenapa enable passwordnya gagal ya? Oh iya, saya tidak sesuai nama passwordnya. Soalnya ya, saya itu menggunakan Cisco daripada ini nih, aturan passwordnya itu C1 dolar C0. Oke, mungkin itu saja salahnya. Ya, untuk langkah-langkahnya mungkin saya mengerti dan semoga yang nonton juga ngerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.